Sebelum melanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Lanjut, biar semangat ya. Hidup Jawa lagi. Emang luar biasa. Saya tidak pernah memberikan jaminan kepada jamaah, yuk ikut kiai, ikut saya kalau ingin masuk surga. Enggak. Kenapa? Karena saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya sendiri. Saya sendiri tidak tahu saya ada di surga atau di neraka. Tapi saya bersama jamaah manaqib fastabiqul khairat untuk berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa. Soal surga dan neraka itu urusan Allah. Cuma pertanyaannya, andaikan aku masuk neraka, kamu mau ikut? Kamu tuh waras gak sih? Kamu mau ikut? Tapi kalau kita tuh ditaruh di neraka, masa iya sih Allah tegang gitu? Tiap malam minggu jamaah manaqib wiritan, hujan-kehujanan rela, ya. Kadang mau berangkat ngaji saja mulai ngutang, anjing saja bisa masuk surga, masa kita nggak bisa ikut karena kita cinta kepada ulama? Anjing loh, tahu anjing? Pernah melihat anjing ke KUA? Mau mana tuh anjing? KUA itu kawin enggak? Pernah melihat anjing masuk ke musola? Enggak. Tapi anjing bisa masuk surga lantaran cinta kepada ulamanya Allah yang diciptakan dalam Ashabul Kahfi. Saya dan kamu bukan anjing, ya. Tapi saya dan kamu cinta kepada ulama Allah, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya ucapan, tapi kita buktikan dengan perbuatan. Masa iya sih kalah sama anjing? Anjing protes ketika mau ikut ketujuh ulamanya Allah itu, mau masuk dalam surga, di stop. Hei Kitmir, berhenti, kata mereka. Anjingnya itu namanya Kitmir. Hendak kemana kau Kitmir? Aku hendak ikut tuanku, wahai malaikat. Hei Kitmir, kamu tahu itu tempat siapa? Itu tempat kekasih Allah, bukan tempat makhluk seperti engkau, wahai Kitmir. Apa kata Kitmir? Wahai malaikat, selama 309 tahun saya ikut bersama tuanku. Kemana beliau melangkah, aku menjaga dari belakang. Ketika dia tidur pun saya jagain. Tapi kenapa sekarang saya mau kumpul tidak boleh? Mana keadilan Allah? Kitmir protes. Kitmir protes kepada malaikat. Kalau begitu mana keadilan Allah malaikat? Kenapa saya tidak boleh? Karena saya cinta kepada ulamanya Allah. Mendengar seperti itu, apa kata Allah? Hai malaikat, bukakan pintu surga itu, biarkan Kitmir itu kumpul sama tuannya. Malu saya mendengarnya. Maka jelas apa dikatakan oleh Rasulullah, yusyarul mar'u ma'a man habba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Makanya dari dulu yang ikut Abah, saya tidak peduli siapapun kamu, wahai jamaah, gitu. Tapi jika kamu mau duduk dengan cinta, kalau kepada Allah kamu mau ikut bersama aku, ikutlah. Aku tak peduli apapun pekerjaan kamu. Disitulah kemudian banyak hujatan. Apa tuh Junaidi itu? Nggak tahu halal haram. Orang bertato, duduk zikir, lebih baik tatoan badannya ketimbang hatinya yang bertato. Kalau pelacur yang bertobat, dia jelas nangis, ya loh, merasa dia punya banyak dosa. Tapi yang susah nangisnya itu orang yang merasa baik, banyak salahnya, susah untuk nangis. Ketika kamu sudah benar-benar mengabdi kepada Allah, wis pradu laku kepada Allah,
kalau barang sudah laku kepada Allah, apa yang dipegang itu akan barokah. Kalau tidak ada doa dari orang tuamu, doa gurumu yang diterima oleh Allah, tidak mungkin kamu dan aku duduk di tempat ini dalam keadaan baik berzikir kepada Allah. Jadi siapapun di antara kalian, walaupun sudah rusak-rusaknya orang, tapi masih didudukkan di tempat yang baik, masih didudukkan dengan ulama, dengan kiai, berzikir kepada Allah, berarti ada doa yang dikabulkan oleh Allah, doa orang tua ataupun kakek buyut kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, hidup jamaah manaqib. Jadi jamaah manaqib tidak perlu khawatir, ya. Sekalipun kamu ditimpa dengan kesulitan, ekonomi sulit, jangan itulah yang kau ceritakan ke sana kemari, tapi agungkanlah Allah. Katakanlah selalu, apapun yang terjadi kepadamu, katakan Allah. Kalaupun kamu usaha bangkrut, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ketika kamu dihina sama orang, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Andaikan saya tidak dihina, saya tidak akan bangun dan bangkit dari hinaan itu. Ketika kamu dihina oleh orang, tidak perlu kamu menangis, karena tangisanmu tidak akan bisa menyelesaikan masalah kamu. Ketika kamu dihina, kamu menangis, tidak mungkin hinaan itu akan menjadi kemuliaan buat kamu. Tapi ketika kamu dihina, bangun dan bangkitlah dari hinaan itu. Datang dan temuilah Allah, bersujud dan mintalah kepada Allah, ya Rabb, kalau memang hidup saya sudah ditakdirkan dihina, tapi jadikan anak keturunan saya orang yang mulia, karena aku sudah ditakdirkan sebagai orang yang terhina. Katakan seperti itu. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata sakit hati, tidak ada kata kecil hati. Kalau kita yakin dan percaya, pertolongan Allah pasti akan datang. Dulu Abah hidup sering dihina, tapi tidak mengecilkan hati Abah. Justru dari hinaan itulah saya menemukan suatu keyakinan kepada Allah, bahwasanya pertolongan Allah pasti akan datang. Hidup penuh penderitaan itu tidak menjadikan hidup saya harus dalam penyesalan, karena dalam penderitaan itulah Allah telah menempa jiwa saya untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh dalam menghadapi hidup ini dengan tawakal, takwa kepada Allah. Jadi kalau dikasih penderitaan, jangan malah kamu menyesali penderitaan itu, tapi bangun dan bangkitlah dari penderitaan itu. Keyakinan istiqomah itu kalau perlu yakin itu kayak bisul, semakin lama semakin terasa, semakin dijaga. Jamaah, kenapa Abah selalu so, wallahi wa nabi, demi Allah, selalu Abah bersumpah, ya, janji Allah itu benar. Jika kamu sungguh-sungguh minta kepada Allah, berjanji Allah itu nyata. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu padaku, niscaya aku kabulkan. Tapi harus fokus, mantap, sungguh-sungguh. Jangan habis doa, ya Allah, saya yakin hanya Kau yang bisa membukakan jalan saya dalam kesulitan saya. Habis doa begitu nangis, habis nangis selesai doa di sini, selesai kamu berdoa malam masih nangis, masih mikir gimana ya kalau nggak dapat bayar hutang, baru aja kamu minta. Kalau kamu sudah minta begitu yakin betul, kalau yakinlah apapun kesulitan kamu pasti akan berubah jadi kemudahan. Itu harus kamu yakin. Salah satu saya mencontohkan keyakinan kepada jamaah manaqib. Masih ingat kan? Ketika Abah bangun ini masih ingat? Masih. Apa-apa pegang uang banyak? Tidak. Pas-pasan aja. 100 juta kalau tidak salah waktu itu. Apa kata Abah? Wallahi wa nabi, andaikan jamaah manaqib satu pun tidak ada yang menyumbang, tetap bangunan Al-Baghdadi akan berdiri. Kan begitu saya.
Kenapa? Bangunan itu tidak saya sandarkan kepada jamaah, tidak saya sandarkan kepada makhluk, tapi saya sandarkan kepada Allah. Kan gitu. Kalau 2 tahun tidak jadi, saya berhenti jadi kiai. Al-Fatihah. Ingat? Ingat? Yang penting itu jangan sampai bersandar. Ya, saya kan begitu. Jadi apa enggak 2 tahun? Setahun aja kita sudah pindah. Betul enggak? Betul atau betul? Wallahi wa nabi, demi Allah, kalau 2 tahun bangunan Al-Baghdadi tidak jadi, saya berhenti jadi kiai. Ini kamu kaji. Inilah keyakinan. Sampai yang namanya almarhum, ya, Kiai Taib, Kiai Basudi, terus termasuk ada Kiai Rokib, Kiai Hasan, yang duanya almarhum gitu ya. Kiai Rokib, Kiai Hasan masih sakit, semua diberikan sehat, sembuh sama Allah ya. Siapa lagi waktu itu di Saung nanya sama saya, Abah, kami sebagai anak khawatir ketika Abah bicara kalau 2 tahun tidak jadi akan berhenti jadi kiai. Apa mudahnya sudah ada? Saya nggak punya mudah, saya punya keyakinan kepada Allah. Allah membangunkan mall bertingkat-tingkat, membangun bangunan mewah itu ada kok, mudah gampang bagi Allah. Masa cuma bangunkan Al-Baghdadi nggak bisa? Kecil bagi Allah. Coba yang bangun mall-mall itu siapa yang memodali? Bandanya dari mana itu? Atas kehendak izin siapa itu? Kalau tidak diri dia Allah diberikan oleh Allah, tidak mungkin itu berdiri, wahai jamaah. Karena manusia itulah Allah tidak punya daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan kekuatan Allah. Kamu boleh punya Lamborghini, tapi saya punya saudara namanya Mini. Siapa yang ingin sukses? Kalau kamu ingin sukses, bayangkan kesuksesan ini yang kamu tampakkan kepada Allah, ya. Pengen sukses, tapi setiap malam susah dulu. Yang diceritakan ke sana mari utang dulu. Apa suksesnya? Betul, Pak. Hah? Kamu pengen lunas hutang? Siapa yang pengen lunas hutangnya? Bagaimana mau lunas kamu ke sana kemari yang diceritakan cuma utang? Ketemu saudara, pusing, pelangan loh. Hutang dia punya loh. Kalau bahasa Jerman pusing saya, hutang banyak banget loh. Ketemu teman cerita hutang. Kalau kamu ingin sukses, sekarang gini, saya kasih contoh. Dulu saya itu perokok berat, satu hari satu malam bisa 10 bungkus. Sekarang saya lupa merokok itu. Kenapa? Karena saya nggak pernah ingat-ingat rokok. Dulu kalau saya habis makan harus merokok. Bangun tidur, ya ngeteh dulu langsung merokok. Sehari semalam 10 bungkus. Jadi seakan-akan tidak mungkin berhenti rokok. Tapi ketika Allah menghentikan rokok, sampai lupa saya rokok, karena sudah lupa, nggak pernah diingat, tidak ada rasa keinginan untuk merokok. Begitulah, apa yang kau inginkan itu kamu hadirkan kepada Allah. Paham maksudnya? Kalau kamu usaha ingin lancar, bayangkan lancarnya. Jangan kamu lihat tetangga. Tetangganya melayani terus kamu masih menurut gitu. Kamu yang bilang, ngapain lihat tetangga kamu? Alhamdulillah, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Capek tetangga saya tuh, tadi nggak berhenti-berhenti, kan saya nyantai. Bener nggak? Itu noris banget, nggak enak juga itu. Dari pagi itu sampai jam 12 nggak berhenti-berhenti. Saya santai aja. Dia melayani 100 orang, saya baru 1. Akhirnya karena kamu tidak marah, nggak ngapa-ngapain, malaikat tuh kasihan. Allah melihat kamu tuh kasihan. Ini yang aku senang ini, kan gitu. Diberilah kamu keberkah. Tahu-tahu ada. Yang penting kita hidup selalu husnudon kepada, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Hidup jamaah manakib.
udah gak usah takut. Masalah kamu utang gak usah takut dah, ya. Sejauh kamu masih mau berdoa, sejauh kamu masih yakin pertolongan Allah akan datang, pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Percayalah itu, ya. Percayalah itu. Kalau kamu betul-betul istiqomah, pertolongan Allah pasti akan datang. Pasti, wallahi wa nabi, pasti akan datang. Kuncinya kuncinya kalau tanya apa amalan supaya bisa sukses, istiqomah, udah itu aja. Apa yang kau yakini itu pertahankan dalam situasi dan kondisi apapun, tetap kamu yakin saya sukses. Walaupun yakin saya sukses, walaupun sudah hancur, jungkir balik, jatuh, tetap yakin saya sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.